Shalom Pak, perkenalkan nama saya Boas Tayan dengan NIM 12S25005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas kali ini yaitu T08 dengan judul yaitu Indirection. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas yang terstruktur yang sebelumnya yaitu T07 dengan penekanan pada aspek indirection. Minggu lalu Butet dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembang. Butet dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Pertama yaitu fitur yang pertama yaitu menyimpan informasi GPA atau Grade Point Average atau yang biasa disebut IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, atau IPS yaitu Indeks Prestasi Semester untuk konteks periode yang lebih pendek. Yang kedua yaitu fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Ketiga yaitu fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Yang keempat yaitu fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Itu ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikannya ide tersebut. Dengan merealisasikan idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati yang pertama yaitu untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu dipresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print_student perlu disesuaikan. Yang kedua yaitu untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan di set fixed size 10 elemen. Di masa mendatang ukuran ini akan dibuat dinamis. Yang ketiga yaitu untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array akan dikembangkan sebuah fungsi baru yaitu print_assignment yang perilakunya mirip dengan print_assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukannya. Untuk yang keempat yaitu untuk mengeset grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru yaitu set_enrollment_grade, yaitu nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima yaitu untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, calculate GPA. Pada saat menghitung GPA hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Solution design. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik.h, itu entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur. Sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration pada akademik.h. Juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru yaitu GPA pada struktur student dan berbagai function prototypes yang diperlukan telah dimensikan pada akademi.h. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademi.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Output format. Terjadi perubahan pada format keluaran untuk print_student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir, yaitu kita lihat contoh case-nya
Untuk print underscore enrollment pada dasarnya sama dengan print underscore enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Complication yaitu proses komplikasi harus menyertakan program dan academy.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi yaitu t08_01.c. Hal yang dia keluar adalah gcc t08_01.c academic.c min-o t08_01. Dari kompilasinya akan dihasilkan sebuah berkas executable yaitu t08_01. Case yang pertama itu keluaran yang diharapkan adalah seperti yang berikut, yaitu ada NIM-nya, baru visual programming 2, lalu nilainya itu D. Nah, ini juga ada NIM-nya, ada mata kuliahnya dan nilai, dan nilainya yaitu 2 D. Sini ada juga NIM-nya, nama, baru tahunnya, dan information system dan 00. Sama halnya untuk case yang kedua, yaitu input yang diharapkan ada NIM-nya, baru visual programming 2, lalu D yaitu nilainya, lalu ada di sini NIM-nya juga procedural programming 2, lalu D, lalu di sini ada Wiro Sableng 2020 information system 0,0, lalu ada NIM 12S1102 dan 12S2 2999 yaitu non, lalu 0,0, dan ini juga. Pada yang ketiga yaitu T0803, output yang diharapkan adalah seperti yang ini. Cuman ada penambahan di sini yaitu 12S111002, lalu ada A yaitu 8, dan ini ada AB 7. Yang keempat ya perbedaannya cuma di sini, yaitu ada Wiro Sableng 2020 information system lalu 3,75. Berikut adalah program yang telah saya buat. Baik, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat ini. Yang pertama, kita membuat include academic.h, lalu ini berfungsi berisi definisi struct, enum, dan purwarupa yaitu prototype atau fungsi. Sini ada include studio H sebagai standar input output. Sini ada strlib H yaitu untuk berfungsi untuk utilitas umum, dan string H untuk strcrp dan strcpy dan strcmp. Baru kita yang selanjutnya kita beralih ke char, kalikan dengan grade to text enum. Ini ada di sini if grade sama dengan grade A, lalu return A, lalu ada grade AB, return AB, sampai seterusnya sampai ke nilai T. Ini berfungsi sebagai menerima tipe data yaitu enum grade underscore T seperti grade A, grade B, dan seterusnya. Dan ini mengembalikan text atau string pembantunya seperti A lalu B. If ini berfungsi dalam mengecek jika enum tersebut. Jika tidak ada yang cocok, ia akan mengembalikan ke dalam teks none. Oke, yang berikutnya yaitu float calculate underscore performance enum grade underscore T underscore grade unsigned sort lalu underscore credit. Sini ada float week yaitu sama dengan 0,0. Ini fungsi ini menghitung total performa poin dari suatu mata kuliah. Lalu float week ini berfungsi menyiapkan variabel bobot dengan nilai awalnya itu yaitu 0,0. Lalu sini ada else if grade AB 3,5 B 3,0. Ini berfungsi hampir sama halnya dengan yang di atas tadi. Ini untuk mengubah nilai huruf menjadi sebuah angka mutunya. Itu A di sini menjadi 4,0 dan B 3,0. Itu sampai seterusnya. Yang berikutnya
return week underscore ini berfungsi sebagai mengembalikan hasil perkalian antara angka mutu nilai dengan jumlah SKS-nya. Yang berikutnya yaitu void print underscore course struct course d underscore course. Ini lalu ada sini print s, print d, persen d, persen s, new line course. Ini berfungsi untuk mencetak detail mata kuliah ke layar. Ia menggunakan format pembatas yaitu pipe pemanggilan grade underscore to underscore text di akhir digunakan agar yang tercetak adalah teks, misalnya D. Misalnya D, bukan angka bawaan enum. Lalu yang berikutnya adalah void print student struct student. Di sini juga ada persen s, lalu pipe persen s lagi, lalu ada 2f. Sama halnya ini fungsinya untuk mencetak data mahasiswa dalam format persen 2f pada parameter terakhir, memaksa nilai GPA atau IPK dicetak dengan persis dengan 2 angka di belakang koma. Yang berikutnya yaitu ada void print enrollment, void print enrollment. Setelah enrollment ada float performance, lalu ada sini print s, calculate underscore performance, enrollment grade, enrollment course credit, print, lalu print f yaitu persen s, lalu persen 2f, new line, enrollment course. Ini berfungsi untuk fungsi ini mencetak satu baris riwayat pengambilan mata kuliah atau enrollment. Baris pertama dalam fungsi ini menghitung dulu poin kinerjanya menggunakan fungsi calculate performance, di mana yang sudah dibuatnya sebelumnya lalu akan dicetak. Berikutnya ada void enrollment, ada void print t enrollments, lalu struct enrollments, pointer enrollments, unsigned sort integer, lalu ada integer i for i sama dengan 0, i lebih kecil dari enrollment size, i plus, lalu ada di sini print underscore enrollment, lalu enrollment dalam indeks i. Ini berfungsi untuk melakukan loopingan atau perulangan sebanyak jumlah kata di dalam array, yaitu array underscore enrollment, dan memanggil fungsi print underscore enrollment di atas untuk mencetak isinya satu persatu. Yang berikutnya yaitu struct course underscore t create course, lalu course char pointer code underscore char underscore pointer name, unsigned sort credit enum, lalu sampai struct course t crs strcrp crs code underscore code, ada juga crs name dan do name. Untuk yang struct course crs ini berfungsi membuat kerangka data mata kuliah baru bernama crs. Untuk yang strcrp ini berfungsi untuk karena ini dalam bahasa C sebuah teks array out of char tidak bisa langsung diisi dengan tanda sama dengan. Kita menggunakan strcrp atau string copy untuk menyalin parameter teks yang diinputkan ke dalam struktur crs. Sisa barisnya ini untuk mengisi jumlah SKS dan batas lulus, lalu mengembalikan data crs tersebut secara utuh. Yang berikutnya yaitu struct student underscore t create student, lalu char
pointer ID, char pointer name, lalu char pointer year, dan char pointer study program. Lalu ada struct student underscore t std. Mirip dengan create a course, fungsi ini membuat struktur data mahasiswa baru bernama std. Lalu semua data teks disalin menggunakan strcrp. Lalu di sini ada std GPA sama dengan 0, di mana ini memberikan nilai IPK bawahan yaitu 0,0 karena mahasiswa belum memiliki nilai atau IPK. Oke, yang berikutnya yaitu struct enrollme underscore t create enrollment, lalu struct course underscore t underscore course, struct student underscore t, lalu underscore student. Nah, ini lalu ada juga struct enrollment EMT, sama halnya seperti yang tadi, membuat data enrollment yang bernama EMT, lalu menggabungkan objek course dan student ke dalamnya. Lalu di sini ada EMT grade non. Nah, ini berfungsi untuk mengatur nilai bawahan menjadi grade non karena saat mata kuliah baru diambil nilainya belum ada atau kosong. Lalu sini ada void calculate GPA, struct student underscore t, lalu struct enrollment underscore t, lalu enrollment unsigned sort integer, lalu enrollment size, lalu sini plot total performance yaitu 0,0, lalu plot total underscore credit yaitu 0,0. Lalu di sini ada integer i. Ini berfungsi untuk menyebutkan variabel penyimpanan total poin dan total SKS serta iterator i. Perhatikan underscore student menggunakan pointer ini, yang berarti kita akan langsung mengubah data asli di memorinya. Berikutnya yaitu for i sama dengan 0, i lebih kecil dari enrollment underscore size, lalu i plus plus, lalu if strcmp enrollment dalam indeks i, student id student kurang lebih besar dari id sama dengan 0, nn enrollment indeks i. Lalu ada sini grade non, lalu total credit. Ini kita buat sampai, lalu sini ada total performance plus sama dengan calculate underscore performance, enrollment index i, grade enrollment i, course credit. Ini berfungsi untuk melakukan iterasi untuk mengecek seluruh data enrollment. Lalu if strcmp sama dengan 0 strcmp ini sama dengan 0 mengecek apakah ID mahasiswa di enrollment sama dengan ID mahasiswa yang sedang dihitung IPK-nya. Lalu ada sini mana tadi yang enrollment grade ini berfungsi syarat tambahan hanya menghitung mata kuliah yang sudah ada nilainya. Jika kedua syarat terpenuhi, tambahan SKS dan performanya ke variabel total. Berikutnya yaitu if total credits lebih besar dari 0, lalu student GPA total performance dibagi dengan total credit, else student GPA sama dengan 0. Ini mengecek apakah mahasiswa memiliki SKS untuk dihitung total kreditnya lebih besar dari 0. Ini mencegah program error atau memunculkan tulisan none, yaitu not a number, jika SKS dibagi dengan 0. Jika aman, IPK dihitung dengan membagi total performa dengan total SKS yang ada, lalu menyimpannya langsung ke alamat memori mahasiswa tersebut, yaitu ke dalam student GPA.
Nah, Enggak kan, 0 kan? yang terakhir yaitu ada void set enrollment grade struct, lalu course underscore t course, lalu struct student, lalu struct enrollment underscore t, lalu pointer underscore enrollment unsensor integer, lalu ada enrollment size, lalu enum grade t. Lalu ada integer i for i enrollment size -1 mana i lebih besar dari 0, i min. Lalu if str cr temp enrollment dalam indeks i course code, lalu n str cmp enrollment indeks i, lalu student id sama dengan 0, lalu enrollment i grade sama dengan grade, lalu ada di sini break. Ini berfungsi memasukkan nilai misalnya A, B, C ke dalam pendaftaran mata kuliah yang spesifik. Sini dibuat for i sama enrollment size dalam -1. Ini berfungsi sebagai loopingan, ini berjalan mundur dari indeks loopingan paling belakang ke depan. Ini sesuai syarat soal. Jika ada nilai lebih dari 1, maka ambil data yang dimasukkan paling terakhir. Lalu jika kode mata kuliah dan ID mahasiswa cocok, nilainya diupdate, yaitu enrollment index i grade sama dengan underscore grade. Lalu ada break, ini sangat penting. Begitu nilai sudah masuk, maka looping harus langsung berhenti agar nilai tidak menimpa data pendaftaran lama dengan ID yang sama secara tidak sengaja. Baik, sini saya akan mencoba merankannya apakah sudah sesuai dengan yang ada pada soalnya. Oke, kita buat compilernya, lalu kita buka Makefile, lalu kita salin yang ini, lalu kita masukkan, kita enter. Lalu kita masukkan yang pertama yaitu T01. Maka output yang keluar akan sama seperti yang ada pada soal yang tadi, yaitu yang ini, yang NIM lalu visual programming 2 lalu D, lalu ada procedural programming lalu 2 lalu D, lalu Wiro Sableng 2020 information system 0,0. Kita lanjut, kita salin dulu dari sini biar lebih cepat. Kita salin. Oke, kita lalu ini maka hasil yang keluar akan sama seperti yang ada pada soal yang ini. Itu ada 5 baris. Bedanya ada tambahan ada di sini dua baris tambahan. Berikutnya kita lanjut ke yang ketiga, itu yang ini, yang T08. Kita salin, kita tempel, kita enter, lalu kita salin yang ini. Maka yang keluar akan sama seperti yang ada pada soal. Ada tambahan 2 baris lagi, yaitu di sini ada NIM dari 2 orang, lalu A, lalu nilainya 8, lalu ada yang AB nilainya 7. Baik, selanjutnya kita buat yang keempat. Yang ini kita copy, lalu kita masukkan ke sini, kita enter, lalu kita buat yang ini. Maka ada tambahan baru lagi, yaitu seperti yang ada pada soal tadi. Yang sini pada case yang keempat ada yang tambahan ini,
yaitu ada NIM, ada Wiro Sableng 20, lalu Information System dengan nilai 3,75. Oke. Sini ada yang kelima, tapi kayaknya itu hanya kesalahan karena sini hanya sampai dengan case yang keempat. Baik, sekian penjelasan saya tentang T08 ini, Pak. Maaf jika ada hal yang salah lalu ada yang kurang, Pak. Sekian, Pak, terima kasih.